Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dennis Golok. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe di kiri bawah ya, dan jangan lupa juga menekan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan sharing-sharing terkait dengan golok sembelihan dan stok update golok sembelih. Baik, hari ini saya akan sharing terkait dengan golok sembelih. Jadi syarat wajib ketika kita untuk saat menyembelih adalah goloknya atau pisaunya, bilahnya itu harus tajam, wajib tajam, karena itu bagian dari kesejahteraan hewan, perilaku ihsan terhadap hewan. Jadi kalau goloknya tajam akan sangat berkurang rasa sakit yang dirasakan oleh hewan sembelihan kita, baik kambing ataupun sapi. Baik, apa saja syarat golok sembelih itu dikatakan tajam? Apakah harus yang kuat untuk bacok-bacok, yang tebal, atau apa? Baik ya, golok sembelih, pisau sembelih dikatakan tajam paling tidak ada dua syarat ya. Yang pertama, golok sembelih itu harus punya daya robek ya. Karena ketika kita menyembelih, pisau kita masuk ke dalam leher ya, yang paling sulit kan pertama ketika pisau kita akan masuk ke dalam leher sapi, itu pembukaan pertama yang sulit. Nah, itu harus dibutuhkan golok yang mempunyai daya robek ya, daya robek. Jadi untuk menembus ke dalam kulit, itu pembukaan awalnya harus punya daya robek. Yang kedua, setelah punya daya robek, syarat yang kedua golok kita dikatakan tajam itu mempunyai profil bilah, bentuk bilah yang flat, supaya dia setelah robek maka dia masuk dengan lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Setelah masuk maka membuka leher hewan itu dengan tanpa hambatan, maka bentuknya harus flat. Baik, itu dua syarat. Maka kita bahas satu-satu. Pertama, bagaimana supaya bilah kita itu punya daya robek yang bagus. Nah, pernah ada kejadian dulu, jadi satu bilah itu sudah flat, bilahnya juga bagus, sudah flat, diasah di grade asahan yang tinggi ya, di 12.000, tapi kejadiannya ketika dia menyembelih sapi ya, dia hanya menggores bagian luarnya saja, kulit luarnya. Jadi ketika digores gitu, dia hanya putih geleng, kalau kata orang Betawi, geleng aja. Nah, itu kan terjadi panik, si juru sembelihnya panik. Nah, gitu ya, geleng aja. Itu bukti bahwa si bilah itu tidak punya daya robek yang bagus. Dia tidak mampu merobek. Ya, jadi harus ada masuk dulu, baru fungsi berikutnya bekerja. Nah, supaya punya daya robek, bilah itu harus punya sifat greges. Kalau kata orang Betawinya greges, kalau bahasa Inggrisnya tuti ya, bergerigi ya, tapi halus, mikroskopis gitu ya. Jadi bilah itu harus greges ya, tuti atau bergerigi. Jadi kalau ditempelkan ke dalam ke kulit itu, ke kulit sapi itu, dia tidak licin, tapi dia nempel, nyangkut gitu ya. Kalau dipegang itu seperti dia nyangkut kulit. Kalau tangan kita kalau ditarik, dia ngikut. Nah, itu bukti kalau bilah kita greges atau tuti atau bergerigi. Kenapa?
Kalau menyembelih itu kan bukan ditebas, ya. Menyembelih itu prosesnya adalah menggesek, ya. Makanya harus ada proses tadi seperti menggergaji, ya. Tapi sangat halus sekali, mikroskopis. Nah, makanya harus ada daya robek itu tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi si bilah itu harus gerges, punya yang akibatnya akan mempunyai daya robek yang baik, membuka kulit itu yang akan baik. Itu yang pertama. Nah, setelah kulit itu terbuka, maka fungsi kedua adalah profil bilah yang flat, ya, yang flat seperti ini, ya. Yang flat ini kan nanti ada dua, ya, ada yang flat, ada yang convex. Kalau yang flat itu dia mata bilahnya tuh begini, atau begini ya, kalau dibalik. Ini mata bilahnya atas, mata bilahnya begini, bukan begini. Nah, kalau begini akan ada tahanan ketika sudah masuk, dia ketahan di sini. Kalau golong kembung yang gemuk di sininya, ketika dia sudah masuk, si mata bilah itu masuk ke dalam kulit, maka akan ketahan di sini karena di sini gemuk. Tapi kalau golok sembelih yang bagus ini begini, masuk ya sudah lancar karena ini lurus, gitu ya. Jadi profil bilah itu penting, harus tipis mata bilah, profil bilahnya harus tipis, tidak convex. Nah, kalau tipis berlurus dan setelah masuk dia lancar sampai habis, gitu ya, sampai merobek semua leher, gitu ya. Jadi pertama masuk butuh greges atau tuti atau apa sih namanya, seperti menggergaji walaupun sangat halus, mikroskopis. Setelah masuk maka butuh lancar, dibutuhkan bilah yang flat, gitu ya. Jadi itu dua syarat golok sembelih itu dikatakan dia sudah memenuhi syarat menjadi golok sembelih, mempunyai daya robek dan lancar ketika masuk ke dalam. Beda lagi dengan golok tebas. Kalau golok tebas kan dia bukan mengiris, tapi dia menebas. Itu bedanya. Ketika bekerja di kebun itu untuk golok tebas itu menebas, bukan mengiris. Kalau golok sembelih kan mengiris. Nah, gitu ya. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Semoga kita dalam melaksanakan tahun ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.